Ya, hari ini saya mau bahas tentang ini apa namanya tentang apa sih? Kalau kita mau kredit motor, mobil itu pasti nanti ada tabel angsuran ya di dalamnya itu. Kadang kita bingung memilih itu gitu. Memilih mana sih yang paling murah gitu di antara beberapa tawaran aparatur dari bank, dari koperasi atau lembaga keuangan lainnya. Nah, dalam kebingungan itu kita kan nggak tahu untuk membandingkan mana angsuran yang lebih murah gitu. Kenapa? Karena biasanya operasi atau leasing itu beda-beda tenornya. Ada yang tenornya sistem ganjil gitu. Ya, mohon maaf ya sinyalnya kurang bagus. Ya, jadi kita supaya kita nggak bingung mau pilih yang mana gitu kan. Kalau kita nanti sudah besar, sudah kerja, pengen beli motor secara cicilan, kita beli mobil, kadang bingung gitu mau pilih yang mana, cicilan yang mana yang paling murah itu. Tentunya untuk kita pengen tahu paling murah atau enggak kan dari suku bunganya atau rate-nya. Kadang dicantumkan di depan suku bunga misalnya 2% per bulan, tapi setelah kita hitung ternyata 2,5% atau bahkan di atas 3. Nah, ini ada beberapa istilah yang umum yang saya mau jelaskan di sini. Yang pertama tentang OTR ya. OTR itu harga on the road, harga tunainya. Jadi kalau kita beli motor tunai, beli mobil tunai, sudah lengkap, dapat surat-suratnya itu namanya harga OTR. Biasanya namanya istilahnya on the road adalah merupakan harga jual kendaraan bermotor yang lengkap. Lengkap di sini sudah ada surat-suratnya, BPKB, STNK, dapat plat juga. Pertama dapat plat dulu, terus dapat STNK, selanjutnya BPKB. Nah, terus selanjutnya ada juga istilah tenor. Tenor itu jumlah jangka waktu kredit ya. Jadi kalau kita nanti 1 tahun, 12 bulan, berarti tenornya 12 bulan. Istilah yang bisa diartikan sebagai jangka waktu dalam pembelian kredit itu tenor, karena itu jangka waktu. Terus yang terakhir ada namanya down payment. Down payment ini uang muka atau DP. Biasanya kalau kita pengen cicilannya lebih murah, lebih terjangkau, kita biasanya menggunakan DP. Misalnya harga motornya 20 juta gitu. Kita punya uang setengahnya 10 juta. Berarti kita kasih DP 10 juta, sisanya baru dicicil. Tentunya akan lebih murah dibandingkan kita tidak menggunakan DP, tidak menggunakan uang muka atau down payment. Di sini down payment diartikan sebagai jumlah uang yang dibayarkan sebagai tanda jadi. Tanda jadi itu ada yang formal, ada yang nggak formal gitu. Jadi kalau misalnya saya pengen beli motor misalnya, motor second, kalau motor itu harganya 10 juta. Nah, saya ngasih tanda jadi ke orang itu 100.000 misalnya, supaya ada kesepakatan aja dari ikatan. Jadi kalau misalnya nggak jadi ya DP-nya angus. Tapi yang DP yang mau bahas di sini adalah bukan seperti itu. Down payment yang akan dibahas di sini adalah down payment yang mengurangi pokok nanti apa namanya beban kita gitu. Jadi dengan ada DP nanti cicilannya lebih murah. Nah ini kita akan lihat di slide selanjutnya. Kelihatan jelas nggak ya di sini? Kelihatan jelas nggak? Kelihatan Pak. Jelas, Pak. Nah, ini adalah contoh price list cicilan motor ya. Jadi kalau kalian bisa lihat di sini ada nomor 1, tipe motornya, harganya, uang muka yang tadi saya sampaikan DP tadi ya. Nah, di sini kan ada jelas tenor ini. Tenor ini 12, 24, 36. Nah, biasanya ada kita dapat price lagi nih misalnya. Harga OTR-nya sama, uang mukanya sama, tapi tenornya beda. 11, 23 dan 35. Jadi kita nggak bisa tentukan sebenarnya mana yang lebih murah gitu. Karena kan beda yang di satu sisi ganjil yang sisi genap. Ada juga yang sama 12, 24, 36. Tapi uang mukanya beda. Uang muka ada uang muka minimal. Biasanya uang muka minimal itu minimal 20 sampai 30%. Itu juga kita bingung sebenarnya yang murah itu yang mana gitu. Nah, hari ini saya akan coba jelaskan bagaimana cara kita menghitung suku bunga kredit per bulan gitu. Coba contoh ya.
Contohnya ini di sebelah kiri kalian ada tabel ini ya. Nah, dari tabel ini ada pertanyaan yang muncul ini ya pertanyaannya. Yang pertama, berapa persentase uang muka atau DP gitu. Kalau yang pertama sebenarnya mudah. Kalau kita mau hitung DP uang muka berarti uang muka ini kan 4417.200 dibagi dengan harga OTR-nya. Itulah uang muka kita gitu. Dalam persentase kan. Ini dalam rupiahnya dalam persentase ini. Gampang sederhana kalau uang muka. Ini kan berarti yang ini 4 juta uang muka itu rumusnya total uang muka dibagi total tunai harga OTR-nya gitu. Dikali 100. Nah, 417.200 ini kan 417.200 dibagi 12.825 juta. Ini berarti ketemunya 34,4. 34,4 itu artinya persen ya. Jadi kalau kalian ngetik di kalkulator ketiknya 417.200 dibagi ini, nanti ketemu 34,44. Itu artinya persen 34,42%. Berarti bunga DP-nya 34,44 uang mukanya. Nah, selanjutnya bagaimana kita menghitung kayak tahu bunganya yang setahun itu bunganya berapa, yang 2 tahun itu berapa, yang 3 tahun itu berapa. Ini rumusnya. Ini ilmu ini sampai kalian punya anak itu akan terus digunakan kalau selama dunia kredit masih ada gitu. Jadi rumah, jadi motor bisa masuk ke ini. Nah, kalau kita pengen hitung yang 12 bulan misalnya, 12 bulan. Langkah pertama itu kita harus tahu dulu nilai nilai yang dikenakan bunga gitu. Yang dikenakan bunga karena kita kan menggunakan DP. Tadi kan ini ya, ini OTR-nya 12.825. Rumusnya ini harga OTR dikurangi DP ini. Ini rumusnya yang pertama. Harga on-road-nya dikurangi DP. Tadi kan harga tunainya 12.825. DP-nya 1417. Berarti inilah nilai yang dikenakan bunga. Jadi yang dikenakan bunga itu 8.407.800. Itu yang dikenakan bunga. Karena kita mengambil 1 tahun, berarti lihat nih, coba lihat. Nah, ini yang setahun, yang setahun berapa? Angsuran lihat yang setahun. Yang setahun itu 846.900 ini ya, 846.900. Ini gambar, ini nggak bisa saya copy paste nih. 846.900, coba lihat ya. Ini yang setahun, berarti kita hitung dulu berapa total kreditnya. 846.900, ya kan? Tuh. Selama 1 tahun ini 12 bulan. Berarti total kreditnya adalah ini total kredit. Kita yang saya hitung di sini total kreditnya. Ya, ini total kreditnya saya blok warna kuning. Ya, ini ada total kreditnya. Jadi total kreditnya sama dengan angsuran ya kan dikali tenornya selama setahun. Berarti nanti kalau kita menggunakan DP ini, ya kan, total kreditnya yang akan kita bayar adalah sebesar ini, 10.162.800. Ini berarti cicilan selama setahun. Nah, terus kita pengen tahu berapa sih bunganya untuk setahun itu gitu. Langkah ketiga adalah kalau kita pengen lihat bunga setahun itu berarti total kredit dikurangi nilai yang dikenakan bunga tadi gitu. Ini kan, nah ini kan total kredit ini nih. Rumusnya nih, total kredit ini dikurangi yang dikenakan bunga. Yang dikenakan bunga apa tadi? 84.800 ini kan. Berarti langkah pertama adalah total kreditnya ini dikurangi 84.800. 84.800 adalah harga OTR dikurangi DP. Ini. Nah, berarti bunganya itu adalah ini 1755 selama 1 tahun. Ini ya, bunga 12 bulan dalam rupiah. Ini total kredit dikurangi ini. Nilai yang tidak dikenakan bunga. Nah, ini kan ini kan selama setahun kan, tapi selama setahun itu bunganya 1755. Berarti kalau sebulan ya tinggal dibagi aja 12. Ini dibagi 12. Berarti bunga 1 bulannya ini. Kalau dalam persen berarti ini dibagi tadi yang ini, yang tanggal kredit. Tuh, 1,4. Ya. Jadi bunganya adalah 1,74% tahun itu, sebulan ya. Dapat dari mana? Yang pertama kita harus tahu dulu berapa bunga setahun. Kita kan apa?
kreditnya dari ini nih, angka patokannya 8407 kan. Setelah dikenakan bunga, totalnya 10.162.800. Berarti selisihnya adalah bunganya. Ya kan? Kita mengeluarkan uang selama setahun, kalau ini kan kalau lunas nih. Kalau lunas berarti kita bayar sebesar ini. Ya kan? Cicilannya. Berarti bunganya adalah selisihnya 1755. Ini bunga selama 1 tahun atau selama 12 bulan. Kalau selama bunga 1 bulan berarti kan tinggal ini aja, ini dibagi 12. Tuh. Berarti kalau dalam rupiah, ini kan pertanyaannya berapa suku bunga tenor 12 bulan. Dalam persen kalau bunga itu bukan dalam rupiah, berarti suku bunga adalah 1,74. 1,74 selama 1 tahun. Coba kita buktikan ya. Ini pembuktiannya nih. Saya akan buktikan bunganya 1,74 selama 1 tahun. Ini ya. Ini adalah saya pengen buktikan kalau bunga itu benar 1,4. Ya. Ini adalah OTS-nya. Nih. Ini ya, 12.825. Ini DP-nya. Ini DP-nya ini. Nah, ini kan ini yang dikenakan bunga ya. 807. Nah, bunganya kan tadi dapatnya ini kan sama dengan 1,74. Ini saya bulatkan aja nih 1,74. Nah, karena ini bukan 1,74 nih, ini ada koma-koma di sini. Tuh, 1,795, tapi saya buat 2 desimal aja. 1,74. Kalau 1,74 sebulan, berarti setahun itu bunganya ini. Nih, 20,88% kalau setahun. Kan sebulannya 1,74. Jadi kalau kita ambil setahun 20,88. Nah, kita buktikan dengan hitungan tadi. Ya kan? Berarti kan ini kan yang dikenakan bunga ini. Nih, ini kan? Ini. Ya. Ini yang dikenakan bunga dikali bunganya berapa? Ini sama dengan ini dikali 20,88%. Tuh. Ya kan? Terus ditambahkan. Berarti ketemunya berapa nih? Sama dengan ini tambah ini. Ini total kreditnya. Ini dibagi 12. Sorry, ada salahnya. Ini bukan ini ya. Ini nih, yang ini. Ya, betul. Ini apa namanya? Ini kan apa yang dikenakan bunga ini, terus bunganya ini. Tapi 12 ya 12 itu ketemunya berapa nih? 846.946. Ya, sama ini ya. 846.900 sama nih. Ya kan? Sama kan 846 ini kan sama nih. Saya besarin ya. 846.900 ini juga sama 846.900 tuh. Sama. Jadi benar bunga tadi gitu. Dibuktikannya benar. Ya kan? Karena dia di pembulatan jadi beda 946. Jadi caranya kalau kita pengen tahu benar nggak bunganya, kita harus tahu dulu ini yang dikenakan bunga. Yang dikenakan bunga adalah nilai tunai OTS-nya dikurangi DP. Berarti ini yang dikenakan bunga. Ya, yang dikenakan bunga, ya kan? Berarti anggaplah kita pinjam uangnya ini gitu. Pinjam uangnya 8,4 juta karena ini kita ada DP. Nah, ini yang dikenakan kredit. Bunganya setahun kan 12 bulan. Sebulannya 1,74. Berarti kalau bunga setahun 20,88. Nah, ini anggaplah uang yang kita pinjam. Ini tindakan sini nih. Ya. Ini tidak dikenakan bunga. Ini yang dikenakan bunga. Yang dikenakan bunga ini. Ya kan? Nah, terus ini bunganya. Kalau kita pinjam uang di bank kan ada bunga. Ini bunga sama 1 tahun. Berarti kan ini ya kan dikalikan 20,88%. Berarti yang kita bayar nanti kan pokoknya ini pokok nama nih, pokoknya sama suku bunganya, ini suku bunga. Nah, berarti ini ada total kreditnya nanti, total kreditnya ini. Tuh, berarti total kreditnya kan ini selama 12 bulan nih, total kredit selama 1 tahun, selama 12 bulan. Berarti pertanyaannya kalau angsuran sebulan berapa? Ini angsuran per bulan, ini angsuran per bulan. Sama nggak dananya atas sama. Tadi kan 846.900, ya kan? Setelah dihitung dibutuhkan benar bunga 1,74 dan ternyata benar 846.946 ini. Jadi untuk 1 tahun ini ya saya tahu ya. Untuk 12 bulan
12 ya, bunganya adalah 1,74. 1,74 ini bunganya ya. Terus kita lihat untuk yang 24 bulan ya, ini yang 1 tahun ini 1,4. Coba lihat yang 24 bulan. Nah, coba lihat ya. Yang 24 bulan itu ini angsurannya 472.900 ini ya. Ini kan ada 24. Coba lihat ya. DP sama ya, 472.900 kali 24. Berarti total debitnya ini, ya kan? Total debit nanti, total debit uang yang kita keluarin kalau sampai lunas 11, 349.600. Nah, berarti kan caranya yang kedua adalah total debit kurangi nilai kenakan bunga ini. Ini total debitnya ini, ya kan? Dikurangi nilai pokoknya ini. Pokoknya berarti ini 84,7. Berarti bunganya selama 24 bulan ini. Ini bunga selama 24 bulan karena kita bahas 2 tahun 24 bulan. Berarti 24 bulan, ya kan ini kan? Berarti yang sebulannya ini dibagi 24. Tuh. Berarti yang setahunnya ini dibagi, oh sorry, ini bunga dalam rupiah dibagi dengan tadi. Ini nih yang dalam bunga. Tuh. Berarti kalau 24 bulan itu bunganya beda, lebih kecil, 1,46%. Saya catat ya, ini. Tadi 1,4, sekarang 1,46%, lebih kecil ternyata, 1,46. Nah, kita buktikan, 1,46. Ya, kita buktikan benar nggak hitungannya 1,46. Nanti lihat ya, 1,46 kali 2 tahun. Coba kita buktikan ya. Ini ya, 1,46 selama 2 tahun. Berarti total bunganya adalah 35,04. Coba lihat ya, kita buktikan. Ini NOTR-nya ya. Ini nilai pokoknya, ini DP-nya, ya kan? Ini DP-nya. Ini uang mukanya nih. Berarti yang dikenakan bunga ini yang warna kuning. Ini yang dikenakan bunga. Patokan untuk menghitung bunga adalah ini. Nah, kita pengen buktikan 1,46 itu 2 tahun benar nggak? Sebenarnya kayak tadi. Ini ya. Nah, ini yang dikenakan bunga ini berarti ini dikali 35,04%. Ini kan 35,4 ini kan. Oke. Berarti ini bunganya sama 2 tahun. Nah, 2946. Berarti total debitnya selama 2 tahun adalah ini. Sama 24 bulan. Oke. Ya. Sama 24 bulan ini berarti angsurannya 946. Ini bagi 12, sorry. Ini bagi 12, ya kan? Sama dengan ini dibagi 24. 473, sama nggak lihat? Sama kan? 472.900, ini 43, pembulatan saja, jadi beda 1.000 aja. Berarti benar hitungan kita tadi gitu pembuktiannya. Di sini 4 sama kan ya, coba lihat hitungan tadi nih, lihat tadi ini kan. Nah, tadi. Ini kan? Oh. Sama kan? Cuma beda dikit, wajar kalau pembulatan karena bunganya dihitung pembulatan sama. Yang tadi 43 ini 42, beda-beda berapa? Paling beda berapa rupiah, coba aja lihat bedanya nggak terlalu besar. Karena beda di pembulatan bunga loh. Beda cuma 179 rupiah. Kenapa beda? Karena tadi ini kan saya hitung bunganya 1,46. Ini ya. Ini kan pembulatan 1,46. Sebenarnya bunga yang asli bukan 1,4, bukan 1,46 bukan, tapi ini lihat nih. Ini kan 1,46 ini adalah tuh 1,4579. Makanya wajar lebih besar tuh. Beda 179 rupiah. Nah, ini. Jadi benar pembuktiannya. Ternyata semakin lama tenor, ya kan, kasus ini bunganya makin kecil gitu. 12 1,4. Ya kan, ini kan 1,4 kan. Terus yang tadi 4 1,46. Ini kan nah, kecil. Coba kita lihat tes yang 36 bulan. Ini ya, yang 3 tahun dengan OTR yang sama, DP yang sama. 36 bulan ketemunya 348.200. Coba kita buktikan ini 36 bulan ya. Berapa kita bunganya ya? Bunga per bulannya. Angsurannya ini ya 348.200. Coba kita hitung.
348.200 ini 348.200 selama 36 bulan, 36. Ya, total kreditnya 12, 5, 35 ini. Nah ini ya. Kita kreditnya 12, 5, 35 kalau semuanya. Nah, berarti kan sama rumusnya, sama dengan ini 12, 5, 35 total kredit. Ininya adalah nilai yang ini beban pokoknya, angsuran pokoknya, itu yang dikenakan bunga. Ini kan sama ini. Tuh. Berarti bunga dalam 36 bulan ini, selama 3 tahun tuh ini bunganya dalam rupiah. Jadi selama 3 tahun kita kena bunga, bayar bunganya aja 4 juta gitu. Setengahnya kan? Ya nggak, setengahnya. Orang pokoknya 8 juta, kita punya utang 8 juta, bayar bunganya 4 juta. Berarti kan bunganya setengahnya. Coba lihat. Berapa bunga sama sebulan? Berarti bunga sebulan ini dibagi 36. Karena kan 3 tahun. Tuh. Bunganya ternyata lebih kecil, 1,36. Ini 1,36%. Bunganya lebih kecil. Kalau misalnya 36 bulan, tuh 1,36, ya kan? 1,36. 1,36 lebih kecil. Kenapa lebih kecil? Tapi kan bayarnya lebih banyak. Kalau 3 tahun berarti 1,36 kali 36. Ya kan? Tuh. Angsurannya 348.200. Coba kita buktikan sama enggak nih? 1,36. Yang pertama, kalau misal kita pengen tahu, misalnya berarti gini kan, harga motor ini, ya kan? DP-nya ini. Berarti ini yang pokoknya yang dikenakan bunga. Ya, yang dikenakan bunga ini, yang warna kuning. Dikenakan bunga. Ini kan? Yang dikenakan bunga. Tuh, ini yang dikenakan bunga kan? Nah, kita pengen tahu benar nggak dengan bunga 1,36 angsurannya sama. Berarti ini 1,36. Ya kan? Dikali 36. Tuh. 48,96%. Coba lihat sama nggak angsurannya. Berarti ini kan ini yang dikenakan bunga, ini suku bunganya sama dengan ini, ya kan, pokoknya dikali 48,96%. So, bunganya lebih besar lagi, 4 juta, ya kan? Ini total kreditnya. Berarti ini total kredit sama 36 bulan. 36 bulan. Ini bagi 36. Sama enggak? Sama kan enggak? 34 ini 348. Jadi ini sama, yang tadi kan 348, sama kan ya? Cuma beda 300 rupiah. Berarti terbukti hitungan tadi benar di belakang juga. Ini adalah cara menghitung. Jadi kita tahu bunganya berapa. Jadi kita pun tahu. Jadi maksudnya gini, kalau misalnya gini, oh saya pengen angsurannya lebih kecil gitu, misalnya 100.000, berarti kan otomatis ini naikin, DP dinaikin. Semakin besar DP-nya, semakin kecil angsurannya. Semakin kecil DP-nya, semakin besar angsurannya. Nah, coba lihat perbandingannya. Kita lihat perbandingannya ya. Nih. Jadi kalau kita selama 1 tahun, ini ya, kalau kita dari setahun, berarti bunganya ini 12 dikali 1,4. Tuh. Ya, perbedaan bunga, total bunganya. Ya kan? Kita lihat perbedaan rupiahnya. Kalau kita ambil setahun berapa bunganya. Ini berarti ini kan, ini dikali 20,88%. Tuh. Kalau setahun ini kita kena bayar bunga 1,75 juta. Kalau 2 tahun sama dengan, ya kan, dikali 35,04 dikali 35,04%. Tuh, 2,9 juta bayar bunganya kalau 2 tahun. Kalau 3 tahun pasti lebih besar lagi. Walaupun bunganya kecil tapi lebih besar. Sama dengan dikali 48,96%. Tuh, lebih besar lagi. Ya kan? Jadi memang tenornya angsurannya lebih kecil, tapi kita bayar bunganya itu besar tuh. Kalau setahun ini bunganya sebulan 1,4, bunga setahun ini, nilai setahun ini kita bayar bunganya besar tuh kan. Ini kalau 2 tahun, ini kalau 3 tahun, jadi semakin besar kita bayar cicilan itu, apa semakin lama tenornya semakin besar lah
nilai uang yang akan kita bayar totalnya, tapi bunganya kecil, 1,36, 1,6, 1 juta. Ini nggak flat. Biasanya kalau ada perbankan ataupun koperasi yang flat, kalau dosanya 2% semua. Kenapa ini buat tidak flat? Karena kalau flat merugikan konsumen, kasihan konsumennya. Ini cenderung lebih turun supaya meringankan beban konsumen. Jadi nggak mungkin dibebani sama gitu. Ya, demikian untuk materi pada siang hari ini. Silakan kalau ada yang mau ditanya, karena ini ilmu ini akan terus kalian gunakan nanti sampai kapanpun gitu. Apalagi nanti kalian bagaimana ada yang lucu gitu kan kayak